Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeong. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah tadi keabsurdan kita terekam, ya mohon maaf teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sharing kita pada malam hari ini. Mohon maaf banget atas segala keabsurdan ini. Ya, karena tadi sempat terpotong ya karena ada miskom antara ini udah masuk ke YouTube apa belum ya? Ya mohon maaf, ini kita masih newbie ya di YouTube ini, mohon maaf sekali. Oke, daripada kita sudah membuang-buang waktu ya, kita lanjutkan aja sharing kita pada malam hari ini dengan Mbak Isti tentang menguak fakta K-popers zaman sekarang. Kayak gimana sih Mbak Isti K-popers zaman sekarang itu? Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi kalau berbicara tentang K-popers, terus fakta tentang K-popers itu kayak seolah tuh aku flashback ke masa lalu gitu loh. Soalnya bener-bener kalau sekarang sih kalau nggak diinget-inget itu udah lupa rasanya jadi K-popers kayak gitu kan. Tapi kalau mencoba diinget lagi itu ternyata rasanya emang sama yang dirasakan sama K-popers zaman sekarang gitu loh. Kan banyak kan adik-adik K-popers yang masih K-popers ataupun yang sedang hijrah kayak gitu ya. Tapi ini sebagai disclaimer dulu, memang nggak semuanya seperti yang fakta yang aku sampaikan ya. Tapi sebagian besar memang ini kan dari riset gitu, dari DM-an, terus dari aku tanya-tanya ke K-popers juga kayak gitu kan. Tapi memang nggak semuanya seperti ini, tapi sebagian besar memang kenyataannya seperti itu. Nah, banyak sekali K-popers itu yang bilang kalau ini menjadi K-popers itu adalah sebagai pelarian dari dunia nyata kayak gitu kan, sebagai kayak kita tuh membentuk dunia baru setelah kekecewaan ataupun kesedihan dari dunia nyatanya. Misalnya ya kita itu kan kadang kala itu sering kali ya bahkan itu kita harapan di dunia nyata itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Jadi realita dan lebih kejam, Mbak. Nah itu ketika udah ngerasa kayak gitu kan kayak butuh motivasi, butuh energi kayak gitulah. Nah itu tuh karena taunya itu sumber kebahagiaan ya dari K-pop ya otomatis langsung ke sana dan itu aku dulu ngerasain banget sih pas zaman-zamannya lagi struggle berjuang di dunia gitu kan. Itu tuh kan kayaknya itu sedang mengejar mimpi kayak gitu loh, Sil. Jadi rasanya itu butuh sekali untuk biar memotivasi aku tuh untuk belajar kayak gitu dan akhirnya waktu itu tuh nonton satu drama yang itu tuh emang tentang mimpi-mimpi kayak gitu loh, meraih mimpi kayak gitu. Kalau teman-teman tahu namanya itu Dream High, Dream High 1. Zaman saya juga. Ya, kita kasih zaman. Nah itu pokoknya intinya pas nonton itu tuh kayak langsung ada, oh bener juga ya, ini tuh kayak yang aku cari itu loh. Jadi selama ini mungkin motivasinya kan nggak tahu dari mana yang lainnya itu. Pokoknya ya intinya dari apa yang kita lihat, informasi yang masuk itulah yang akan jadi motivasi kita gitu kan sama manusia itu. Nah pas waktu itu akhirnya nemu satu drama itu dan akhirnya bener-bener ngerasain kayak klop cocok gitu loh. Dan kalau udah cocok itu mau gimana pun langsung membenarkan semua yang dikatakan kan dan akhirnya lah mulai dari waktu itu udah termotivasi untuk berjuang, meraih mimpi kayak gitu. Dan kalau dikatakan menjadi K-popers itu nggak mengganggu studi itu memang benar. Karena ketika jadi K-popers pun aku akademiknya alhamdulillah gitu loh. Lulus juga tepat waktu kayak gitu. Jadi banyak K-popers yang bilang dengan menjadi K-popers tuh aku menjadi lebih giat belajar, terus akademikku menjadi lebih baik kayak gitu tuh emang kenyataan gitu loh. Jadi emang ada orang-orang tipenya itu yang di motivasinya itu dengan cara seperti itu. Nah, tapi kenyataannya kalau yang aku rasakan dulu sih kayak gini. Ketika awalnya itu memang termotivasi kan karena cerita mereka itu benar-benar berjuangnya itu dari nol loh, Sil. Jadi mereka itu awalnya itu harus melobi orang tuanya untuk menjadi idol
kadang kan banyak orang jadi terus akhirnya cara mereka melobi, meyakinkan itu tuh luar biasa banget perjuangannya dan dari sana itu aku ngerasain yang benar-benar kayak ada ikatan batin kayak gitu. Nah, kalau Asik, nggak ada ikatan batin sama ini kan asik. udah dikategorikan fanatik kayak gitu ya. Iya, Ya iya, emang iya. aku dulu itu fanatikku aku In Chong He. Oh, Nah, itu kalau udah fanatik kayak gitu ya semuanya, semua perkataannya Opa, Oni kayak gitu tuh kayak menjadi emang sumber energi dan dari yang lain itu kayaknya nggak begitu pengaruh gitu lah. Akhirnya ya yang menjadi sumber kebahagiaan itu dari sana gitu. Dan akibatnya karena sudah kebiasa mengkonsumsi hal-hal yang berbau K-pop, K-drama kayak gitu kan akhirnya itu ketika menghadapi dunia nyata itu kayak nggak siap gitu loh, Sil. Nggak siap mhm. karena kan drama terus, Kayak idol beda banget gitu ya? itu kayak mimpi gitu loh, kayak apa sih ya, kita ngelihat manisnya doang, kita nggak ngelihat, Iya. yang perjuangannya yang bener-bener kayak gitu kan. Terus Mhm, akhirnya pas mhm. kita kepentok dunia nyata kok jadinya kayak gini, kita nggak siap menghadapinya gitu loh. Akhirnya ya itu, akhirnya nggak dengan dunia nyata itu langsung kecewa itu banyak malah, kecewa sama dunia nyata itu justru semakin sering ketika menjadi K-popers. Karena kan udah gambarannya itu, kalau aku udah bekerja keras, nanti aku pasti bisa kayak gitu kan. Jadi nggak maksudnya kodok dan kodarnya itu nggak maksudnya kurang bisa menerima kekalahan kayak gitulah. Karena yang diyakini itu ya kalau aku berjuang, bekerja kayak gitu pasti bisa gitu. Karena dicontohkan yang selama ini kan kayak gitu. Nah, kalau dari fakta-fakta sekarang, emang, ini lebih lebih dari itu sih, karena kan zaman berubah, terus, sekarang pun dunia itu sudah penuh dengan gadget kayak gitulah, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu ngedrakor itu ya perjuangannya juga lucu sih, harus beli CD, terus, download download drama di web tertentu kayak gitu kan. Kalau sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi pendukung kayak Netflix dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, sekarang pun akhirnya, yang menjadi K-popers pun berbeda gitu loh, berbeda sama yang dulu. Nah, kalau kemarin itu berdasarkan apa ya, mmm, studi studi kasus sedikit gitulah dari yang aku baca-baca, terus aku tanya-tanya dari adik-adik K-popers itu, seenggaknya ada 9 penyebab kenapa mereka memutuskan menjadi K-popers dan, kenapa mereka susah banget yang namanya move on meninggalkan K-pop, dunia K-pop. Ada 9. Nah, ini 9 ini bukan semuanya ada di satu orang kayak gitu ya. Jadi, masing-masing orang itu alasannya berbeda-beda. Dan yang pertama itu adalah mungkin ini nanti agak sensitif ya karena, hubungannya juga dengan kehidupan pribadi, tapi teman-teman bisa ambil, ini positifnya, terus nanti kita pelajari kenapa sih, alasan ini bisa menjadi seperti ini. Terus kemudian baiknya itu kalau kita menghadapi masalah seperti ini, apa yang harus dilakukan, nanti kita pelajari dengan Mbak Umira gitu kan. Nah, kita akan mempelajari dulu faktanya K-popers gitu. Yang pertama itu alasan mereka adalah hubungan yang kurang baik dengan orang tua. Jadi ketika mereka memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua, terus mereka tertekan dengan pilihan-pilihan orang tua ataupun orang tua itu terlalu memberi harapan, terlalu apa sih, terlalu berharap besar kepada anak-anaknya, terus nyatanya kan seorang anak itu juga punya kelebihan sama kekurangan gitu kan. Dan harapan itu tuh nggak sesuai kenyataan dan akhirnya dia tertekan. Nah, ketika tertekan kayak gitu, akibatnya mereka itu nggak bisa meninggalkan yang namanya dunia K-pop kayak gitu. Karena merasa bahwa orang tuanya itu menekan gitu kan, terus ataupun dari kuliah. Ya apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, beban sekolah, beban kuliah kayak gitu kan lebih banyak daripada yang lain. Terus akibatnya ya seorang siswa itu pasti butuh hiburan dan hiburannya salah satunya ya karena yang dikenalnya K-pop ya akhirnya berlanjut ke K-pop-nya dan jarang dan berhentinya itu susah banget gitu. Apalagi di masa pandemi ini berdasarkan cerita-cerita dari teman K-popers itu yang jadi K-popers itu malah justru bertambah gitu. Karena kan waktunya luangnya banyak, ya nggak banyak sih, waktu luangnya kan di rumah terus, terus habis lelah-lelah mengerjakan tugas dan lainnya itu langsung ya udah salah satu hiburan yang paling dekat dan paling murah itu ya dengan November gitu. Ah, terus alasan yang kelima itu adalah
dari anak-anak yang broken home. Ini tuh sebenarnya memang banyak sekali di Twitter maupun di Instagram itu orang-orang yang cerita tentang bagaimana rumah tangganya, kondisi keluarganya gitu ya, Iya, iya, iya. kondisi keluarganya, sehingga ini mereka menjadikan K-pop itu sebagai pelarian gitu. Tapi kadang-kadang itu yang jahatnya itu ada orang-orang yang menertawakan kayak gitu loh. Kak, apa sih, menertawakan alasan itu untuk menjadikan K-popers. Jadi dulu itu pernah aku baca di Twitter itu ada orang yang nge-tweet, ini siapa yang menjadikan alasan broken home untuk menjadi K-popers kayak gitu kan. Itu kan maksudnya itu mau menasehati tapi tempatnya nggak tepat gitu loh. Ya emang kan orang itu ujiannya berbeda-beda kan. Nah, kalau ketika seorang anak yang mungkin anak SMP, anak SMA diuji dengan kondisi keluarga yang seperti itu kan memang nggak tahu kan harus ngapain. Kalau emang dia nggak tahu harus ngapain itu ya salah satu yang bisa dia lakukan yaitu menghibur dirinya dengan cara K-pop kayak gitu. Dan selain itu kan di fandom juga dapat cinta yang lebih itu tadi. Terus alasan yang ketujuh adalah, nah ini untuk anak-anak tipe-tipe kapital. Jadi dengan menjadi K-popers itu justru mereka itu jadi peluang bisnis gitu loh. Peluang bisnis Oke. menjual merch, menjual K-pop stuff kayak gitu kan. Dan dari sana benar-benar kalau orang yang ahli bisnis gitu ya, yang pikirannya itu bisnis itu emang dapat keuntungan banyak banget di sana karena bisa jual apa sih merch unofficial ataupun merch yang official kayak gitu. Terus yang kedelapan itu adalah lagu yang memotivasi. Nah, ini banyak banget kan lagu-lagu yang emang itu tuh di-setting, entah di-setting atau gimana ya, tapi memang banyak sekali kalau akhir-akhir ini tuh, kalau dulu banget, kalau dulu pas zamanku, itu tuh lagu-lagu K-pop itu hanya sekedar ini, hiburan, terus ya la 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 la, kayak gitulah nyanyian kayak gitu. Kalau sekarang itu banyak sekali lagu K-pop itu yang mengambil isu-isu tentang mental health, terus love love self, kayak gitu-gitu loh. Dan itu tuh akhirnya kan related banget sama anak-anak K-popers gitu dan itu justru semakin membuat mereka itu termotivasi gitu kan. Terus yang ke-8 itu perjuangan mereka yang memotivasi. Nah, ini seperti ke wajahmu kayak gitu sih. Sebentar, sebentar, sebentar. Iya. Perjuangan mereka yang memotivasi. Nah, ini tuh kayak yang aku ceritain tadi sih. Perjuangan mereka yang memotivasi karena kan kita nggak tahu ya perjuangan siapa gitu. Kita nggak pernah belajar dari siapa yang berjuang gitu. Bahkan orang tua kita yang di depan mata pun nggak kita lihat gitu loh kadang-kadang. Padahal yang jelas nyata-nyata berjuang untuk kita kan sebenarnya orang tua gitu ya. Tapi tapi ketika udah kepentok keadaan, akhirnya ini perjuangan orang tua kita itu nggak kelihatan. Yang kelihatan ya yang nyata di depannya itu ya perjuangannya opa. Tadi kayak yang aku ceritain tadi loh, aku menjadi termotivasi itu bukan karena pengen meraih kesuksesan, tapi karena kata-kata opa, karena itu tadi. Nah itu tuh nyata adanya. Terus yang ke-9 ini nih yang paling parah sih, karena alasannya ini adalah alasan mereka mempertahankan hidup jiwa kayak gitu loh, bener-bener nggak jadi bunuh diri gara-gara opa itu tuh banyak banget. Terus mereka yang sebenarnya sekali gitu ya berulang kali karena ya itu kecewa dengan hidupnya kayak gitu kan. Terus akhirnya mereka self harm atau mereka mau bunuh diri tapi ketika melihat opanya gitu ya mungkin di salah satu sudut ruangannya itu tertempel wajah opa terus ketika mau melakukan itu kok ini nggak jadi itu tuh kisah kayak gitu tuh juga lumayan banyak gitu loh. Dan itu kan nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita remehkan karena itu tuh sebenarnya masalah yang serius di kalangan K-popers, di kalangan remaja gitu. Karena nggak sedikit juga yang seperti ini. Mungkin teman-teman yang denger ini juga setuju lah karena eh, pas mau hijrah itu sebenarnya pertanyaannya itu selalu sama sih, kok aku ngerasa kayak gini-gini aja ya, apakah benar hidup itu cuma buat kayak gini kayak gitu. Nah terus akhirnya ketika mau berpikir itu tuh sebenarnya nanti bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya kayak gitu. Nah kalau mau berpikir sayangnya kadang-kadang itu ketika sinyal Allah datang ke kita, ke para K-popers, ke aku dulu, bahkan aku dulu berkali-kali disinyalin sama Allah tapi nggak peka gitu loh. Pertama laptopku pernah rusak yang isinya itu dalamnya drama Korea semua sama variety semua itu pernah rusak
harddisknya, terus habis itu tetap aja masih mendownload juga copy kayak gitu kan. Terus lagi pokoknya banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya itu provokasi dari Allah gitu buat kita itu untuk mikir, berhenti gitu loh, menemukan jalan hidup yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu tadi Mbak Sisil fakta-fakta dari K-popers yang bisa saya sampaikan. Wah, Memang Masya agak Allah, menarik banget dan banyak banget ternyata ya, complicated ya, gitu loh, complicated banget. Karena mulai dari yang dia anak kecil, karena kan faktanya kan sekarang memang dari SD kayaknya ya. Anak SD itu kayaknya udah seneng banget gitu sama K-pop. Gak iya usah dari betul. jauh-jauh deh. Adikku aja sekarang udah tergila-gila banget tuh sama BTS, heran. ARMY dia. Amin. SD, masih SD Iya, ya? SD masih kelas 6 SD dan itu kayak yang apapun kalau misalnya dia kan sekarang banyak ya K-popers yang idol yang dia kerja sama produk di Indonesia, misalnya produk minuman Iya. atau produk apa gitu atau Tokopedia atau misalnya Shopee atau apa gitu. Nah, itu ketika idolnya itu muncul, udah kayak yang itu cuma iklan loh, itu cuma iklan gitu. Itu kayak diganti gitu. Itu Masya Allah ya, sampai segitunya. Iya benar-benar. Dan kemarin sebenarnya kalau aku pribadi kan ini ya Mbak, concernnya tuh tentang pernikahan dan rumah tangga gitu kan. Nah, kemarin-kemarin tuh sempat ada fakta di mana si istri ini suka banget nih nonton K-pop. Istrinya. K-pop dan K-drama. Oh iya. Nah, jadi dia ini suka banget nonton itu dan itu terjadi sebelum menikah sampai dia udah menikah dan akhirnya punya anak gitu. Nah, karena mungkin ya mamah baru gitu ya, punya anak Mama gitu kan, belum adaptasi gitu kan, merasa kayak udah capek nih, butuh hiburan gitu. Akhirnya nonton drama tuh pertama 1 episode. Wis, lama-lama nanti lama-lama katam. Berulang-ulang. Diulang-ulang gitu. Hingga akhirnya ternyata setelah itu berlangsung cukup lama, singkat cerita tuh dia nyeritain tentang bahwa anaknya tuh speech delay gitu. Jadi harusnya dia usia segitu udah banyak kosakatanya, tapi ternyata enggak gitu loh. Dan setelah dibawa ke dokter anak, ternyata memang anaknya menderita speech delay kayak gitu. Bahkan motoriknya pun terganggu. Karena apa? Ya karena emaknya tuh nggak pernah menstimulus si anak gitu. Dan kan harusnya dia kan diajak bicara terus kayak gitu ya. Iya, harusnya kan anak bayi kan diajak bicara gitu kan. Nah, ini tuh enggak gitu. Dan kayak gitu tuh. Tapi kan ya ini nggak bisa kita hapus dari faktanya ada kayak gini gitu. Bener juga sih tadi. Ada juga yang dia itu membandingkan suaminya dengan opa-opa. Aduh. Mana dia merasa kalau opa-opa tuh romantis banget ya, suamiku tuh kok kayaknya aku tuh jarang banget disayang sama suami aku. Jadi perhatian bapak ini ya. Istri Allah. Perhatian, mohon maaf ya. Gue tekankan ini daripada dia ngehalu. Ya. Perhatikan istri Anda di rumah. Oke. Nah, jadi kan tadi kan berarti ada hal yang tidak sesuai gitu ya Mbak ya. Ada hal yang miss gitu. Karena tadi kan Mbak Isti juga udah bilang berkali-kali kalau mereka itu sebenarnya ngerasa kayak nggak sinkron gitu ya antara kehidupan nyata dengan kehidupan yang dialami opa-opa gitu. Iya. Ya, rasa kayak wah ternyata realita lebih kejam daripada drama Korea gitu. Beda banget, jauh banget jadinya nggak bisa menjalani itu. Nah, akhirnya kan membuat timbullah kekecewaan. Akhirnya juga merasa kayak diri ini merasa depresi, merasa nggak pernah dapat kasih sayang di dunia nyata. Bahkan tadi juga yang sempat Mbak Isi singgung tentang anak yang bilang kalau aku nggak ngipops gitu ya, terus aku dapat bahagia dari mana gitu. Berarti kan ada yang salah nih. Ya, iya betul. Nah nanti kita akan ngebahas ini lebih tuntas sama Mbak Umira. Mbak Umira, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita collab juga ya. Ini collab pertama kita ya, RFT sama kayak Persija ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita akan mengangkat tema yang sebenarnya ini tuh udah ditunggu-tunggu gitu. Bahkan banyak orang yang menantikan tema ini gitu. Kemarin tuh sebenarnya Mbak Mira nggak penasaran juga kenapa sih ada film yang judulnya tuh apa? I'm okay. I'm okay, but I'm not okay. Okay, it's okay not to be okay. Oh yeah. I'm okay not to be okay. Okay not to be I'm okay not to be okay. It's okay not to it's be okay. Okay. Not to be okay. Jadi sebenarnya Mbak Mira nggak tercengang gitu ya sama apa yang disampaikan oleh Mbak Isti tadi gitu. Karena emang dunianya Mbak Isti sama dunianya Mbak Mira itu tuh kayak kutub selatan dan kutub utara gitu kan. Mbak Isti dengan K-popnya, kemudian Mbak Mira aktif di tempat lain kayak gitu. Cuman alhamdulillah ternyata kutub utara dan kutub selatan pun juga bisa disatukan, bisa dipertemukan gitu ya. Di mana dipertemukannya? Di garis khatulistiwa. Ini ya. Iya, alhamdulillah. Jadi benar teman-teman semuanya, memang seperti itu keadaannya ya. Dan apa yang Mbak Isi sampaikan itu sebenarnya juga banyak yang mengalami juga gitu. Banyak yang sedang mengalaminya juga, banyak yang pokoknya itu related banget lah gitu sama anak-anak zaman sekarang gitu. Dan Mbak Mira mau menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Isti waktu bahagia gitu ya, pas membahas bahagia gitu. Kalau kita sendiri membahas bahagia itu tidak ditentukan oleh apa namanya kecantikan gitu ya. Jadi bahagia itu tidak ditentukan oleh kecantikan. Kemudian bahagia itu tidak ditentukan oleh kepintaran, bahagia itu tidak ditentukan oleh apa tuh namanya prestasi gitu kan, kemudian keturunan dan seterusnya, enggak. Kalau misalkan ya seandainya kecantikan itu adalah sumber dari kebahagiaan gitu, kalau teman-teman tuh seangkatan kita ya mesti tahu Lady Diana kan. Nah, Lady Diana itu istrinya Pangeran Charles ya kan. Lady Diana itu kurang apa sih coba ya kan? Beliau itu cantik ya kan, punya kedudukan terhormat. Tapi ternyata apa? Ternyata dia endingnya juga meninggalnya mengenaskan gitu kan. Dan bahkan Pangeran Charles itu sempat diindikasikan selingkuh dengan pacarnya yang baru kayak gitu. Artinya di situ sudah cukup mewakili gitu kan bahwasanya kecantikan itu bukan sumber kebahagiaan. Kemudian apa namanya? Kepintaran ya, seandainya kemudian kepintaran itu adalah sumber kebahagiaan gitu kan, maka orang-orang Jepang itu adalah orang yang harusnya bahagia gitu. Cuman ternyata orang Jepang pun mereka banyak juga yang mengidap depresi dan seterusnya gitu. Dan kemudian kalau seandainya ketenaran itu menjadi sumber kebahagiaan, maka orang-orang artis K-pop itu tidak ada yang bunuh diri harusnya ya kan, harusnya tidak ada yang bunuh diri gitu. Kenapa? Karena mereka sudah cukup tenar gitu. Mereka sudah cukup terkenal gitu kan. Tapi kenapa masih terjadi juga gitu kan orang artis yang bunuh diri gitu. Artinya memang kebahagiaan yang tadi disebutkan oleh Mbak Isti itu sifatnya adalah semu gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa I'm okay but not okay gitu ya. Aku tuh okay gitu. Dari sisi kecantikan ada, dari sisi materi ada gitu, dari sisi ketenaran ada, dari sisi duniawi lah ya ada gitu, kan seolah-olah I'm okay gitu. Tapi ketika kita menyelami ke dalam hatinya, menyelami ke dalam kalbunya, ternyata tidak sedang baik-baik saja gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita patut bertanya gitu, apakah benar kita itu really okay gitu ya, apakah benar-benar kita itu tuh oke gitu, ataukah kita hanya sebatas menipu
diri sendiri saja, ataukah kita hanya sebatas menipu orang lain saja sehingga kita biar kelihatan baik nih di mata orang gitu kan, menipu gitu. Sebenarnya tuh aku nggak baik-baik aja gitu, keluarga aku broken misalnya ya, keluarga aku berantakan dan seterusnya, tekanan pekerjaan atau kemudian tekanan sekolah yang banyak dan seterusnya. Itu sebenarnya membuat kita nggak oke, tapi pura-pura oke aja gitu ya. Apa namanya, di depan fandom tadi sebenarnya menjadi K-pop dan seterusnya itu kan pelarian ya, benar nggak Mbak Isti? Benar, iya. Ya. Dia butuh pelarian. Iya, betul. Benar. Jadi kan sebenarnya benar ya, bahwa untuk menjadi K-popers itu adalah aslinya itu sebenarnya adalah pelarian gitu. Pelarian dari apa? Dari dunia yang sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Maka kemudian dia mencari sesuatu yang membuat dia itu senang. Membuat dia senang tapi nggak tenang gitu. Kalau mau tenang ya ambil narkoba gitu. Tapi ternyata ketenangan dari narkoba pun juga cuma nggak tenang juga ya kan, beda gitu ya, artinya senang dengan tenang itu kan emang berbeda gitu. Tadi dia alih dari kenyataan hidup yang sebenarnya kepada kenyataan kepada sesuatu yang membuat dia itu senang. Dan yang paling kita notice ya, paling kita notice itu adalah dia itu sedang hidup di awang-awang gitu, dia itu sedang hidup di tengah bayangan kayak gitu kan. Ya hampir mirip dengan menipu diri sendiri gitulah ya. Oke. Nah, apakah benar-benar kita itu tuh sedang baik-baik saja gitu ya? Nah, ciri-ciri sedang tidak baik saja itu sebenarnya ada banyak sekali itu. Cuman ternyata slide-nya Mbak Umira ini cuma muat untuk 13 poin. Maka dari situ Mbak Umira tuliskan 13 poin ya. Nah, yang pertama itu adalah terlalu mencintai sesuatu. Jadi kan nggak masalah ya kita itu cinta sama sesuatu, kita suka sama sesuatu itu kan nggak masalah gitu. Cuman ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai prioritas penting, padahal sebenarnya nggak penting juga gitu ya. Nah ini harus berhati-hati. Ada orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri sampai kemudian dia menjadikan kebebasan beraktivitas itu sebagai sesuatu yang membuat dia itu tuh ngasih apresiasi kepada dirinya sendiri gitu. Ada ya orang yang kemudian dia bisa melakukan sesuatu terus apresiasinya itu kasih dengan minum narkoba, itu kan ada juga gitu. Nah, terlalu mencintai sesuatu ini ketika kadarnya banyak, ketika kadarnya berlebih itu jadi nggak baik. Termasuk juga ketika kita mencintai opa-opa gitu ya, dan seperti tadi kata Mbak Isti, ya yang sampai nggak bisa diusik gitu ya, nggak bisa diusik kalau misalkan fandom yang berlainan misalnya, iya kan namanya fandom ya, fandom yang berlainan, terus saling ngehujat kayak gitu kan, kayak benar-benar dilindungi gitu. Fan war namanya Mbak. Apa namanya? Fan war. Fan war, oh iya, ya itulah ya fan war itu ya. Kayaknya tuh apa ya? Opa-opa itu tuh sesuatu yang dikultuskan gitu. Bahkan sampai ada Tuhan BTS itu kan beberapa waktu yang lalu sempat ada ini ya, sempat ada isunya kayak gitu kan, ada Tuhan dari BTS itu. Nah ini kan karena efek terlalu mencintai sesuatu itu tadi. Padahal segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang terlalu gitu ya, kadarnya berlebih itu tidak baik. Nah kemudian yang kedua itu adalah sedih berkepanjangan. Nah, sedih ini sebenarnya bukan hanya sekedar kata-kata, "Ih, aku sedih nih," kayak gitu ya. Tapi sedih itu tuh berasal dari dalam hatinya gitu. Berasal dari dalam hatinya yang kemudian terekspresi ke dalam mukanya gitu, terekspresi dalam keseharian dia dan seterusnya. Dan sedih berkepanjangan ini bisa jadi akan mengantarkan kita kepada gejala depresi. Nah, kalau misalkan ya sedihnya ini sudah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut, maka hati-hati, teman-teman harus ngasih warning gitu. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah gejala depresi gitu, atau bahkan sudah sampai ke tahapan depresi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keinginan untuk dianggap oleh sesama fandom, ingin dianggap sebagai orang yang suka Korea, ingin dianggap sebagai orang yang suka
BTS, suka EXO dan seterusnya, itu kan sebenarnya penyakit gitu, yang kemudian menandakan bahwa kita itu sedang tidak oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang perhatian. Nah ini memang banyak sekali melanda anak-anak yang mungkin berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja ya, merasa kurang perhatian gitu kan. Sebenarnya perhatian itu tuh tempatnya itu tuh ada di gudang jiwanya gitu, berada di gudang jiwanya, yang itu tuh kita harus melihat ke dalam hati seseorang, baru kemudian kita tahu bahwa ternyata dia itu kurang perhatian gitu. Dan kalau Mbak Mira amati, memang rata-rata anak K-pop itu adalah anak-anak yang kurang diperhatikan, baik oleh lingkungannya maupun oleh orang tuanya gitu. Nah ini adalah gejala yang tidak oke. Nah yang kelima itu adalah tidak mau mendengarkan nasihat. Nah ini adalah poin yang sangat Mbak Mira garis bawahi ya, karena banyak sekali orang-orang K-pop itu tuh yang tidak, orang-orang yang suka K-pop gitu ya, itu susah banget mendengarkan nasihat. Dia ngerasa udah bener gitu, dia ngerasa bahwa jalan yang dia pilih itu adalah jalan yang paling tepat gitu kan, sampai kemudian ketika ada teman yang mengingatkan, itu tuh seolah-olah ih kamu tuh ngeliat diri, oh kamu aja belum bener kayak gitu mas, pakai ngasih tahu kayak gitu. Jadi susah banget mendengarkan nasihat. Halo Mbak Isti. Iya, bener banget, Mbak. Oke lanjut ya. Iya. Lanjut ya, yang poin ke-6 itu adalah sensitif. Nah ini memang gejala-gejala yang sangat sering kita jumpai gitu ya. Kesenggol dikit bacok gitu kan. Bukan bacok beneran, maksudnya langsung gas gitu ya, langsung semprot kayak gitu. Kan idolnya war aja langsung sensitif kayak gitu. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah suka mengatur, tapi nggak mau diatur gitu. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah kurang kasih sayang. Yang ke-9 itu adalah mau menang sendiri. Yang ke-10 merasa dirinya itu paling benar. Yang ke-11 tidak mau kalah. Yang ke-12 suka membantah. Apalagi kalau nasihat-nasihat itu adalah nasihat-nasihat kebaikan. Nah, kemudian yang ke-13 atau yang terakhir itu adalah tidak bisa mengambil keputusan. Mbak Umrah pernah menjumpai orang yang usianya itu hampir sama dengan kita ya, kelahiran 90-an lah ya, sampai untuk urusan makan aja dia itu tuh masih bingung gitu, aduh makan apa ya gitu, bingung gitu. Padahal makan malam itu duitnya ada, dia bingung bahwa kita itu tersingkir dari peradaban dan seterusnya, dari orang-orang banyak, itu banyak sekali gitu. Nah itu adalah gejala-gejala menyakiti diri sendiri, sampai kemudian yang paling besar itu tadi adalah bunuh diri itu tadi. Nah kemudian yang kedua itu adalah menyakiti orang lain. Nah ini yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang yang hatinya itu rapuh ya, yang hatinya itu sedang tidak baik-baik saja. Dia ngomong biasa aja menurut dia, tapi bagi orang lain itu sudah menyakitkan gitu. Dan menyakitkannya itu tuh cenderung kepada yang bikin dia itu tuh benar-benar sakit gitu. Nah Mbak Umira tuh pernah ya ngomong sama orang ini, orang tipe seperti itu gitu. Ngomongnya itu emang pedes dan menyakitkan. Terus kemudian setelah Mbak Umira kulik lagi, ternyata dia sedang ada masalah gitu kan, sedang ada masalah dengan orang tuanya, dengan orang-orang terdekatnya gitu, dan mereka cenderung nggak bisa akur gitu. Dan larinya kok ya sama aja ke K-pop gitu ya. Dia mencari ya kutub yang saling tarik menarik gitu antara dia dengan K-pop itu tadi. Jadi dampaknya adalah menyakiti orang lain, bahkan sampai ke ingin membunuh orang lain gitu. Nah, yang ketiga ini yang sangat sangat krusial gitu ya. Ketika kita tidak sedang baik-baik saja, maka akan sulit membangun hubungan kita dengan Allah. Cenderung menghujat Allah. Maksudnya gini, kenapa sih ya Allah harus aku yang menerima takdir ini gitu. Padahal kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat hujatan kepada Allah. Kalimat-kalimat nggak terima gitu ya. Kalimat-kalimat yang sebenarnya pengen menggugat Allah gitu, menggugat Allah atas takdir yang sedang menimpa dia gitu.
Ini semuanya salah Allah, kan endingnya seperti itu. Endingnya itu adalah menyalahkan Allah. Kenapa Allah itu ngasih keluarga yang broken misalnya? Kenapa sih Allah itu ngasih teman-teman yang bullying dan seterusnya? Padahal kita sendiri yang sebenarnya membuat hal itu terjadi. Nah, apa namanya? Jadi memang dampaknya itu ada tiga hal ini tadi, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan kemudian sulit membangun hubungan dengan Allah. Makanya ya, mungkin salah satu dia nggak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima nasihat itu adalah karena hubungan dia dengan Allah itu tuh kayak ada jarak gitu, ada jarak antara antara dia dengan Allah, dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang menghujat Allah terus gitu, orang-orang yang suka dan kemudian dampak dari tidak baik-baik saja ini, maka Mbak Mira punya satu kesimpulan bahwa ketika kita mengaku sedang tidak baik-baik saja, itu lebih baik daripada apa? Daripada pura-pura sedang baik-baik saja. Artinya ketika kita mengaku, kita tidak menolak bahwa kita itu sedang nggak oke gitu ya, itu akan lebih mudah penanganannya gitu. Daripada aku baik-baik aja kok gitu. Tapi dia kemudian mengunci diri ya kan, mengunci diri ke dalam zona nyamannya itu tadi gitu. Jadi mengaku bahwa dia tidak baik-baik saja itu sebenarnya lebih baik untuk kemudian take action gitu, untuk kemudian diperbaiki, untuk kemudian emosi-emosi negatif yang tersimpan itu kemudian bisa dialirkan atau kemudian bisa diganti dengan emosi yang positif gitu. Nah, daripada pura-pura sedang baik-baik saja, tapi ternyata dalamnya rapuh gitu ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menjadi oke gitu. Tadi kita sudah menyadari bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja, dan kita mengaku juga bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya biar kita itu menjadi orang yang baik-baik saja? Nah, sebelum ke bagaimana caranya, Mbak Umira pengen satu suara dulu. Orang yang oke itu orang yang seperti apa sih? Gimana? Volunteer coba. Orang yang oke itu orang yang seperti apa sih? Orang yang oke. Ini cuma ada 3 ya. Orang yang oke. Orang yang oke itu orang yang hidupnya baik-baik aja. Orang hidupnya yang baik-baik saja. Kalau aku sih ya, orang yang oke itu orang yang dia tetap bisa ngasih respons positif walaupun tuh keadaan tuh nggak mendukung semua gitu loh. Tapi dia masih bisa ngasih energi positif untuk sekitar gitu. Itu orang yang oke sih menurutku. Nah, itu jawaban ala RFP tuh. Itu jawabannya RFP tuh. Kejauhan. Coba Mbak Isti. Jadi main tebak-tebakan kita ya. Iya. Orang yang oke itu menurutku adalah orang yang ini sih tetap bisa menerima gitu loh, kalau pas kita lagi lagi ada ujian gitu tetap bisa menerima terus mengembalikan lagi semuanya kepada Allah kayak gitu. Jadi nggak akan hidupnya juga gitu karena percaya bahwa semua yang terjadi ini sudah takdirnya Allah gitu sih. Itu berarti orang yang oke. Jauh banget lompatannya. Padahal sebenarnya orang yang oke mungkin orang yang nggak punya masalah atau orang yang bisa senang-senang gitu, ya nggak sih? Kalau kita nggak pengen bicara kejauhan ya, orang yang oke itu menurut anak SD, orang yang oke itu
adalah yang dia nggak punya masalah. Kayak misalnya ya hidupnya seneng-seneng aja, disayang sama orang tua, punya teman banyak. Tapi sayangnya adalah di kehidupan nyata dia nggak bisa kayak gitu. Makanya dia merasa punya teman ketika berkumpul sama teman-teman yang satu fandom kayak gitu loh. Itu orang yang oke. Orang yang masih bisa seneng-seneng gitu loh sama temennya. Itu pemikiran anak SD. Oke. Iya, kayak gitulah intinya. Jawabannya tetap ditampung ya. Jawabannya Mbak Siti sama Mbak Isti tetap ditampung. Kalau jawaban Mbak Mira itu sebenarnya sederhana karena kita masih masih belajar ya. Maksudnya belajar bagaimana untuk menjadi oke itu. Sebelumnya itu tadi kan kita menjawab ya, oke itu yang seperti apa gitu kan. Nah orang yang oke itu adalah orang yang ngerti tujuan hidupnya itu mau kemana gitu. Ada orang yang kemudian dia itu kuat menjalani permasalahan, dia wise kayak karang dihantam ombak gitulah ya, kayak karang dihantam ombak tuh kuat sebagai orang yang kuat gitu. Jadi semata-mata untuk mendapatkan value kuat itu tadi hidupnya gitu. Dia itu hidupnya itu buat apa sih yang sebenarnya dia itu tuh cari gitu kan. Kemudian setelah itu dia mau kemana, nah itu tuh jelas dia punya gitu. Dia ada sekali dua kali dia meleng lah biasa lah ya, tapi dia tahu kemana dia harus kembali. Ingat lagi kalau meleng tujuannya apa, kemudian dituju gitu, apa yang kemudian ingin diraih gitu, kecuali sesuatu yang membuat dia senang. Nah kembali lagi kita itu lagi mencari kesenangan atau mencari ketenangan gitu, terarah gitu. Nah kemudian gimana caranya supaya kita itu bisa memiliki tujuan hidup yang terarah? Potensi diri itu bukan dengan menjawab diri kita berdasarkan kacamata kita gitu. Misalnya nih, Umira ini siapa sih gitu. Oh, Umira itu ternyata dia adalah anak lulusan pertanian. Atau misalkan Istiqomah itu siapa sih gitu. Oh, Istiqomah itu adalah foundernya dari K-popers Hijrah gitu. Nah, itu adalah kacamata-kacamata yang kita bisa lihat dari kacamata diri kita sendiri. Nah, harusnya ketika kita mengenali potensi diri kita itu berdasarkan kacamata dari pencipta kita gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengenali diri kita sendiri berdasarkan kacamata kita, maka banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk salah. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta gitu. Sebagai contoh misalnya ya, ketika membuat kita senang dan seterusnya. Nah, pada dasarnya kita sedang mengenali diri kita itu berdasarkan kacamata kita gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang dengan dalih self love itu tadi, dengan dalih mencintai dirinya sendiri itu ternyata jatuh kepada aktivitas yang membuat dia itu lalai terhadap penciptanya dia. Misalnya nih, orang yang mencintai dirinya sendiri terus akhirnya dia bebas berzina, kan ada tuh. Dengan dalih self love ya, dia bebas mengekspresikan dirinya sendiri, mengekspresikan tubuhnya, dia bebas mengumbar Allah dan seterusnya karena aku tuh mencintai diriku sendiri, aku tuh mencintai tubuhku sendiri gitu. Nah dalam hal ini kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri itu berdasarkan kacamata kita gitu ya. Sekali lagi kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri berdasarkan kacamata kita, kacamatanya manusia, yang dimana kacamatanya manusia itu sangat terbatas, sangat lemah gitu ya, dan dia nggak ngerti sebenarnya apa yang harus dipenuhi atau apa yang harus dilakukan untuk memenuhi dirinya sendiri, itu nggak ngerti gitu. Maka dari itu untuk mengenali diri sendiri ini memang harus berasal dari Allah, dari kacamatanya Allah, dari kacamatanya pencipta kita gitu. Dimana kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah Allah itu nilainya 1, sementara manusia itu tuh nilainya 0. 0 itu maksudnya apa? 0 itu adalah manusia itu sebagai makhluk ciptaan gitu ya. Sementara Allah itu adalah pencipta kita gitu. 0 itu dikalikan berapapun, itu hasilnya tetap 0. 0 dikalikan 1000, hasilnya tetap 0. 0 dikalikan 1 juta, hasilnya tetap 0. 0 dikalikan 100 juta atau bermiliar-miliar gitu ya, hasilnya tetap 0 gitu. Kenapa? Karena memang
gitu ya. Kita itu sebenarnya nilainya itu adalah nol gitu, nggak punya apa-apa. Tubuh yang kita punya ini pun juga titipan gitu kan, harta yang kita punya itu pun juga titipan kayak gitu ya. Yang ketika Allah itu mengambil kembali, kita itu juga nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan ketika kita mengendalikan diri kita saja itu nggak bisa kan, kita menghentikan denyut nadi kita juga nggak bisa, kita menghentikan jantung kita juga nggak bisa, detak jantung kita nggak bisa, bahkan kita mengatur peredaran darah kita juga nggak bisa gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia yang lemah gitu. Maka kita harus mengenali diri kita itu bukan berdasarkan kacamatanya manusia gitu ya, tapi berdasarkan kacamatanya Allah, kacamatanya pencipta kita. Nah, kalau kita sudah melihat diri kita dengan kacamata pencipta kita, maka kita akan memiliki satu tujuan tuh, bahwa kita itu adalah makhluk, tujuan kita itu adalah taat kepada pencipta kita. Gitu. Oke ya. Kemudian itu nomor 1. Nomor 2-nya itu adalah kita bertanya, apa yang sedang kita cari? Apa yang sedang kita perjuangkan? Kalau tadi Mbak Istri sempat mengatakan bahwa orang yang suka K-pop itu tuh kayak punya cita-cita gitu. Nah, tapi ketika berbenturan dengan realita, itu tuh jatuhnya malah terus depresi. Jatuhnya malah terus kecewa berat gitu ya. Nah, karena sebenarnya itu bukan yang dicari gitu. Misalnya tadi menjadi dokter, terus kemudian bisa kuliah ke luar negeri. Nah, itu tuh sebenarnya bukan yang dicari itu. Yang ketika tujuan, kan ada tuh tujuan utama, ya kan? Tujuan utama sama tujuan semu gitu. Nah, kalau yang dicari itu adalah tujuan semu, maka hilang tujuan itu ya sudah nggak ngerti lagi apa yang dicari. Makanya kayak seolah-olah seluruh jiwanya itu hilang ketika tujuannya itu tuh nggak bisa dia raih gitu. Karena itu menjadi tujuan utama dia, seolah-olah kemudian kalau bahasa Arabnya tuh goyah, tujuan dari segala tujuan hidupnya itu hanya untuk itu gitu. Misalnya menjadi artis, kemudian mendapatkan IPK yang bagus, itu kayak jadi tujuan utama gitu ya. Ya itu memang tujuan, tapi bukan itu tujuan utamanya gitu. Nah, apa ya tujuan utama kita gitu kan? Nah, tujuan utama kita itu adalah mencari ridhonya Allah gitu. Bukan malah mencari ridhonya manusia. Kalau ridhonya Allah yang kita cari, maka kita harusnya menyingkirkan tuh ridho atau ridhonya manusia gitu, atau kecintaan atau kemelekatan yang ada pada manusia. Nah, next kita akan melihat apa bedanya ridho Allah dengan ridho manusia. Nah, orang yang sedang mencari ridho atau cintanya Allah itu akan senantiasa beraktivitas terkait dengan hukum Allah sesuai dengan tujuan kehidupan dia ya. Tujuannya itu adalah untuk meraih ridho Allah, otomatis aktivitasnya itu akan senantiasa terikat oleh hukum Allah itu. Bagaimana hukumnya menonton drakor gitu ya, bagaimana hukumnya ketika kita itu bergabung dengan lawan jenis dan seterusnya. Nah, apapun yang kemudian Allah perintahkan, maka itu yang kita jalankan. Nah, apapun yang kemudian Allah larang, maka itulah yang harus kita tinggalkan gitu. Dan ini memang ridhonya Allah itulah yang menjadi satu-satunya tujuan gitu ya, bukan ridhonya manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri orang yang sedang mencari ridho atau cintanya manusia. Yang pertama itu adalah ingin terlihat baik di mata manusia gitu ya, makanya dia berdandan seolah-olah dia itu adalah K-pop, dia itu adalah opa-opa itu kan. Di Instagram, di TikTok tuh kan banyak banget ya cowok yang tiba-tiba, cowok Indo sih yang tiba-tiba dandanannya itu tuh kayak nyerupain Korea, nyerupain opa gitu. Nah, itu jangan-jangan tujuannya itu adalah ini nih, ingin terlihat baik dan juga ingin mendapatkan pujian. Ingin terlihat baik di mata manusia, ingin mendapatkan pujian manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah suka dengan tren baru tanpa peduli dengan aturan Allah. Jadi ketiga hal ini tadi menjadi indikator kecintaan kita itu berpihak kepada siapa gitu. Berpihak kepada Allah kah? Berpihak ataukah
kemudian berpihak kepada manusia. Nah, kalau cinta kita itu berpihak kepada manusia dan kita ingin mencari ridhonya manusia, maka akan banyak sekali hantaman-hantaman yang pada akhirnya membuat kita itu harusnya tersadar gitu. Misalnya hantaman itu seperti kecewa gitu ya. Nah, kekecewaan itu muncul pada dasarnya karena apa? Karena yang kita kejar itu adalah ridhonya manusia. Karena yang kita kejar itu adalah cintanya manusia. Maka Allah itu hadirkan rasa kecewa. Termasuk juga depresi. Depresi itu sebenarnya kalau di RFP sendiri itu memahaminya itu bukan penyakit ya, bukan kayak penyakit panu, bukan kayak penyakit cancer gitu, bukan. Tapi depresi itu sebagai akibat gitu kan. Sebagai akibat karena yang dicari itu adalah ridhonya manusia gitu, sehingga dia merasakan sedih berkepanjangan, orang tuanya broken, dia sedih gitu ya, padahal itu ada di area-area yang di luar kendali dia gitu. Jadi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Nah, ini ada quotes ya, jika kita fokus mengejar cintanya Allah, maka Allah itu akan mendatangkan cinta dari orang-orang yang mencintainya. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita juga ya. Jika selama ini kita itu hidup sama orang-orang yang suka ngebully gitu kan, jangan-jangan memang kita itu tidak sedang mencari cintanya Allah gitu, sehingga Allah menghadirkan orang-orang yang menghujat kita gitu, orang-orang yang menjatuhkan kita gitu, dan kemudian orang-orang yang sebenarnya nggak suka sama kita gitu. Maka fokuslah untuk mengejar cintanya Allah, dan Allah itu akan datangkan orang-orang yang mencintai Allah. Nah, yang ketiga itu adalah dengan menyadari kemana kita itu akan kembali. Nah, dengan menyadari kemana kita akan kembali, sebenarnya itu adalah guide yang sangat ampuh ya untuk membuat kita itu memiliki tujuan hidup. Kalau tujuan kita itu mati ya, tujuan kita itu sebatas mati langsung udah, ya udah, ada permasalahan sedikit kita udah langsung memilih untuk bunuh diri. Kalau misalkan tujuan atau hidup kita itu berakhir dengan kematian gitu ya, maka permasalahan itu mungkin akan diselesaikan dengan kematian itu. Makanya banyak sekali orang yang memiliki hutang dan akhirnya dia mati bunuh diri. Karena dia nggak bisa menyelesaikan hutang-hutangnya itu gitu, dan meyakini ya, orang tersebut meyakini bahwa kehidupan dia itu berakhir ketika mati. Padahal mati itu cuma sekali. Kita itu nggak bakal, dan sebenarnya emang nggak ada, pun juga nggak ada kematian lagi. Nah, oleh karena itu untuk menjadi oke, kita harus mengetahui kemana kita akan kembali atau kemana kita akan dikembalikan. Pada dasarnya setelah kita mati, kita itu akan kembali kepada Allah gitu. Jasad kita memang dimakan oleh dekomposer ya, hancur menjadi tanah lagi gitu. Tapi roh kita itu akan kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah itu untuk menanyakan gitu kan, untuk menanyakan untuk apa masa mudamu gitu. Masa mudamu itu kamu habiskan untuk apa gitu kan? Hanya menjadi fandomnya opa-opa Korea gitu, ataukah kemudian menjadi orang yang sampai menyembah-nyembah BTS dan seterusnya, waktumu habis untuk menjadi ARMY dan seterusnya, itu akan ditanyakan oleh Allah setelah kehidupan dunia gitu. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kita lakukan di dunia. Nah, oleh karena itulah semasa di dunia, maka kita harus berhati-hati gitu ya. Harus berhati-hati, harus berpikir sebelum bertindak, dan harus menjadikan Allah itu yang utama, bukan apa-apa yang utama gitu kan. Nah, kalau pertanyaan ini terjawab gitu ya, kita itu akan kembali kemana, maka kita bisa memetakan kehidupan kita gitu. Kalau kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, maka di dunia pasti kita akan menjaga diri dari aktivitas-aktivitas atau dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, oke, demikian tadi yang bisa Mbak Mira sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali ke Mbak Sisil, tapi sebelum kembali Mbak Mira tutup dengan istighfar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, panjang sekali ya penjelasan dari Mbak Umira. Semoga menjawab ya tadi tentang banyak sekali. Ternyata kekecewaan itu muncul ketika kita tuh memang kurang tahu ya, atau mungkin lupa tujuan kita tuh sebenarnya untuk apa, dan kita malah asik banget dengan menyenangkan standar-standar yang dibikin oleh manusia gitu. Jadi kita ngerasa kayak gue udah cantik tapi kurang cantik, nanti udah ngubah apa gitu, udah pakai make up apa gitu, masih kurang cantik lagi gitu, sampai akhirnya bisa naudzubillahi operasi plastik gitu. Kayak gitu. Nah, bahkan kalau di Korea setahuku juga jadi ini ya, jadi kayak tren gitu loh, jadi kayak apa ya, ketika orang dikasih operasi plastik itu kayak hadiah gitu ya, ketika kamu udah bisa lulus dari SMA ataupun ya. lulus dari apa gitu, nanti masuk kuliah, sebelum masuk kuliah operasi dulu gitu. Nah, Iya. itu Karena hal yang lumrah di sana kayak gitu. udah lumrah, bahkan iklan-iklan operasi plastik itu udah kayak iklan-iklan rokok di sini gitu loh, saking banyaknya gitu kan. Ikan warteg. Iya, kanan kiri itu ada gitu ya, Masya Allah. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kita tuh ngikutin kayak gitu standar yang dibuat oleh manusia itu, sebenarnya kita sendiri yang capek sendiri nggak sih Mbak? Betul. Nggak ada puasnya. Iya, benar. Dan akhirnya malah kita Ada pepatahnya tuh. Apa? Ada pepatahnya. Gimana? Apa? Takkan lari gunung dikejar. Asik. Tahu nggak sih ada pepatah itu? Takkan lari gunung dikejar, orang gunung di situ-situ aja dikejar kan. Ya buat apa? Kita capek sendiri. Oh. Kita capek-capek sendiri lah. Nggak akan bisa gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi memang seharusnya kita harus benerin dulu ya, berarti tujuan kita tuh sebenarnya untuk apa gitu ya. Kita memang harus punya patokan gitu ya. Namanya kita tuh manusia, nggak ada apa-apanya, bener banget tadi kata Mbak Umira, kalau manusia tuh nol dikalikan berapapun, kita ngubah kayak gimana pun, kalau kita nggak tahu tujuan kita tuh Allah, ya bakal kita tuh nothing gitu. Gitu. Begitu. Ini kayaknya udah lebih ya dari jam berapa nih? Udah mau jam 9, Masya Allah. Sharing kita pada malam hari ini, Masya Allah, banyak banget ya yang bisa dipetik. Kita bisa tahu faktanya K-popers zaman sekarang. Kita bisa tahu nih gimana caranya kita bisa balik lagi nih. Kan dari misalnya kita kesesat gitu ya, gimana caranya kita bisa balik, atau misalnya kita kecemplung di sumur gitu ya, kita udah tahu nih ada solusi di atas gitu, ada buat jalan keluar di atas, tapi kita nggak tahu caranya naik tuh gimana. Nah, tadi udah dijelasin oleh Mbak Umira gitu ya, dan banyak banget yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu tadi, kita harus tahu tujuan kita tuh untuk apa hidup di dunia ini. Kita harus tahu kita harus pakai standar apa biar kita tuh apa, nggak capek gitu. Udahlah di dunia itu capek, kita nambahin capek gitu. Tolonglah woi, udah cukup gitu loh. Nah, terus kita harus tahu bahwa kita tuh emang posisinya seorang hamba gitu. Jangan aneh-aneh gitu ya, jangan juga mencoba untuk melebihi apa yang kita tuh nggak tahu gitu. Itu tuh udah ranahnya Allah gitu. Kita tuh cuma bisa berikhtiar, hasilnya tuh hanya Allah yang tahu gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau bisa simpulin, sebenarnya kalau sekarang kamu merasa baik-baik aja, itu tuh kayaknya perlu di cross check deh. Mending kamu bilang kalau aku tuh nggak baik-baik aja, jujur aku beneran nggak baik-baik aja kok Mbak gitu kan. Itu lebih baik, itu satu step lebih baik daripada kamu merasa baik-baik aja tapi punggung kamu tuh udah banyak panah gitu loh di situ, udah berdarah-darah gitu kan. Udah serem banget gitu. Udah gitu. Aku pengen menyerah gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sharing kita pada malam hari ini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kapan-kapan
dengan kolaborasi antara K-popers Hijrah dengan Rumi Foundation Training mungkin di lain kesempatan. Masya Allah. Wih, tentu. Dan apabila ada pertanyaan yang sama tentang K-popers atau teman-teman yang pengen hijrah tapi bingung mau kemana, bisa langsung hubungi akunnya @K-popers_hijrah, atau yang pengen curhat-curhatan sama Mbak Umira bisa juga hubungi admin di @rumifoundation.training. Di situ nanti kita akan ada konseling online gitu buat teman-teman. Ini nggak gratis tapi ini murah banget, cuma 50.000 untuk 3 bulan. Adminnya sudah mulai promosi, mohon maaf gitu. Murah banget guys, silakan dimanfaatkan sebelum harganya naik. Hanya gitu. Tahun Oke. depan harganya naik ya. Apa? Tahun depan harga naik. Oh iya, tahun depan harga naik. Tuh udah ada tahun depan harganya naik, hati-hati, segera DP. Jadi Tinggal langsung 3 aja bulan lagi. Iya, ikutan ADP juga boleh. Nah, kepoin di akunnya @sahabatmu.co. Itu apaan, Mbak? Itu kalau kamu pengen belajar tentang ilmu pranikah. Nanti ketemunya sama aku. Oke. Lupa. Lupa sekali, Bu. Banyak sekali di sini. Ya itu lah. Mohon maaf ya, Anak RP ya, yang kayak gitu lah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan teman-teman yang sudah menyimak kita cuap-cuap di sini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada yang bermanfaat dari obrolan kita pada malam hari ini, silakan teman-teman catat dan teman-teman ceritain bahwa kita tuh pernah di forum ini gitu ya. Dan apabila ada yang tidak baik, ada banyak kekhilafan dan kekurangan dan tadi kesalahan teknis dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cusohan tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Yuk kita live. Sampai jumpa kapan-kapan. Iya, sampai jumpa lagi next collab. Ya.